Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita terus meningkatkan rasa dan suasana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu meyakini bahwasanya segala kenikmatan, karunia, kemudahan hanyalah semata datang dari Allah. Dan mari selalu kita berucap kalimat Alhamdulillah. Kita selalu berzikir dengan lisan kita. Kita selalu membaca Al-Quran sebagai wujud bahwasanya lisan kita adalah selalu dalam kondisi lisanan zakiran. Dan mari berusaha untuk selalu meningkatkan rasa dan suasana syukur kita dengan selalu mengingatkan anggota badan kita untuk selalu melaksanakan berbagai ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita berusaha untuk selalu dalam kondisi melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bersama keluarga dan saudara-saudara kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa minal muttaqin, dan kita selalu mendapatkan berbagai kemudahan-kemudahan dari Allah, bimbingan-bimbingan dari Allah untuk menjalani kehidupan ini, dan pada akhirnya kita mendapatkan akhir hidup yang baik, husnal khatimah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau sering beliau mengungkapkan melalui lisan beliau yang begitu mulia, lisan yang sangat mulia dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat khairukum. Beliau menyatakan khairukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kamu. Atau di kesempatan yang lain beliau mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia.
Maka sudah barang tentu ketika beliau mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian, atau khairun nas, sebaik-baik manusia, maka kita ingin menjadi bagian dari orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat khairukum atau khairun nas. Karena ketika Rasulullah mengatakan khairun nas, artinya adalah merupakan manusia terbaik. Di antaranya beliau menyatakan dalam sebuah riwayat, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, siapapun dari hamba-hamba Allah yang berakhlak baik, berakhlak mulia di tengah-tengah keluarga, di tempat dia bekerja, bersama lingkungan dan saudara-saudaranya, maka bagian dari yang disebut sebagai khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita berusaha untuk selalu memperbaiki akhlak kita. Karena sesungguhnya buruknya akhlak seseorang akan berdampak kepada sekitarnya. Rusaknya akhlak akan berakibat kepada rusaknya akhlak bangsa. Dan ketika akhlak seseorang bahkan menjadi komunitas dari mereka yang berakhlak baik dan berakhlak mulia, akan berdampak kepada baiknya akhlak bangsa. Demikian dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling panjang umurnya, baik amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan Rasulullah menyatakan bahwasanya manusia yang terbaik adalah yang beramal saleh. Hasuna amaluhu. Jadi begitu pentingnya amal saleh untuk selalu kita perhatikan, karena merupakan bekal utama untuk bisa berjumpa
dengan Allah, yaitu dengan amal saleh. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Jadi mari kita bersemangat untuk menjaga amal baik yang kita lakukan. Karena sesungguhnya hal inilah yang merupakan bekal utama kita untuk bisa berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan yang istimewa. Perjumpaan dengan Allah berarti Allah ridha dengan kita. Maka alangkah indahnya ketika kita dimudahkan kelak akan berjumpa dengan Allah setelah kematian kita. Yarju liqa Allah. Berharap untuk berjumpa dengan Allah. Bagaimana bekalnya? Bekalnya adalah hasuna amaluhu. Bekalnya adalah baik amalnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah bersama keluarga dan saudara kita untuk selalu berusaha melaksanakan amal-amal saleh yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah dan diterima oleh Allah sebagai pemberat kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Mari kita terus memohon dan berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengetahui sesuatu yang hak itu adalah hak. Dan kita dimudahkan untuk bisa melaksanakannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang hak, sesuatu yang benar itu adalah benar. Dan beri rizki kepada kami untuk bisa melaksanakan kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk. Itu adalah buruk dan kami bisa menjauhinya. Kami bisa meninggalkannya atas petunjuk darimu, atas kemudahan darimu. Kami bisa meninggalkan sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selanjutnya dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik
kepada keluarganya. Dan aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sering mengingat hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sempurna. Beliau adalah yang paling baik berlaku kebaikan untuk keluarganya. Mari kita kembali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua aspek kehidupan kita, termasuk bagaimana kita bermuamalah dengan keluarga kita. Karena hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah adalah merupakan manusia terbaik, melakukan kebaikan yang terbaik untuk keluarganya. Dan berlaku baik kepada keluarga adalah menjadi bagian yang disebut Rasulullah sebagai manusia yang terbaik. Maka siapapun kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka mari kita berlaku baik untuk keluarga kita. Dan setiap kita pasti memiliki keluarga. Kita punya kedua orang tua, atau mungkin kita para bapak-bapak yang sudah menikah dan punya anak dan bahkan mungkin punya cucu. Mungkin juga di antara kita ada yang punya saudara dan saudari. Artinya kita semuanya sebagai manusia pasti memiliki keluarga. Mari kita berbuat baik kepada keluarga kita dan terus kita memohon dan berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk selalu bisa menebar kebaikan di tengah-tengah lingkungan keluarga kita. Karena mereka adalah orang yang terdekat dengan kita. Setiap hari kita bertemu dengan mereka. Dan bahkan Rasulullah menyatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi begitu pentingnya peran dan kedudukan keluarga dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan mengaitkan keluarga dengan surga. Semoga keluarga kita di dunia menjadi keluarga kita nanti di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas khairuhum qada. Yang artinya adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Mari hal ini kita catat ya. Karena ternyata Rasulullah menyatakan di antara manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling baik dalam membayar hutang. Mari kita catat hutang kita. Kalau kita punya hutang, kita ingat ya. Ketika kita berjanji ya untuk mengembalikan, ya kita tunaikan janji kita. Bahkan saat ada kemudahan dari Allah, sebelum waktu yang disepakati kita untuk membayar hutang, bahkan kita sudah menyelesaikan hutang piutang kita.
Meskipun kita selalu berusaha untuk tidak memiliki hutang. Namun ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya, karena mungkin kondisi ya kita harus berhutang ya, maka mari kita perhatikan ya, mari kita catat hutang-hutang kita dan kita pastikan untuk bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Dan semoga apabila di antara kita memiliki hutang, dimudahkan oleh Allah untuk bisa membayar hutang, melunasi hutang, dan pada akhirnya menjadi bagian yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas, khairuhum qada. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Berikutnya adalah siapakah manusia yang terbaik? Rasulullah menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Penting untuk kita catat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, tentang manusia yang terbaik adalah manusia yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sungguh Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi manusia, petunjuk hidup bagi kita. Maka sudah barang tentu ya, ketika Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, maka kita harus berusaha memahami, berusaha untuk belajar, berusaha untuk terus mengajarkan Al-Quran. Dan Rasulullah menyatakan sebuah jaminannya, siapapun yang belajar mengajarkan Al-Quran adalah mereka yang menjadi khairukum, menjadi sebaik-baik dari kalian. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami ya Allah, beri rahmatmu ya Allah dengan Al-Quran. Beri rahmat ya Allah dengan Al-Quran. Kami bersama keluarga, kami bersama saudara-saudara kami bersama tetangga dan lingkungan kami. Allahumma arhamna bil Quran. Dan sungguh, setiap huruf dalam Al-Quran akan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyatakan, sebelum Allah menyatakan Allamal Quran, Allah menyatakan Ar-Rahman, yang maha pemberi rahmat, yang maha pemberi kasih sayang. Allah Ar-Rahman, Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Maka siapapun yang belajar, yang mengajarkan Al-Quran, pasti akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, kita berikan waktu yang terbaik untuk Al-Quran. Di setiap harinya kita luangkan waktu untuk membacanya, untuk memahaminya. Kita hadir meskipun online dalam kajian-kajian tafsir Al-Quran, dalam kajian tadabbur Al-Quran. Dan mari kita juga berusaha
meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Dan ketika kita dimudahkan dalam waktu kita, ya, dan mari kita berusaha juga meluangkan, selain kita belajar Al-Quran, kita juga mengajarkan Al-Quran. Paling tidak kita berusaha untuk ikut serta memberikan fasilitas sarana untuk Al-Quran, terlaksananya pembelajaran Al-Quran, terlaksanakannya tahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya terkait dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Mudahkanlah kami bersama keluarga, bersama saudara-saudara kami, untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Membacanya, menghafalkannya, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan semua yang terkait dengan Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah. Dan semoga setelah kematian kita di hari kiamat kelak, Al-Quran akan mensyafaati kita bersama keluarga, bersama orang tua kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita terus berusaha untuk menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Dan semoga apapun ikhtiar dan usaha kita untuk selalu berusaha melaksanakan berbagai kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari dimudahkan oleh Allah dan pada akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.